Pemirsa, Kejaksaan Agung dan Komisi 3 DPR hari ini dijadwalkan untuk melakukan rapat kerja. Sejumlah kasus yang menjadi perhatian publik ini ditangani oleh Kejaksaan Agung. Di antaranya kasus Papa Minta Saham yang melibatkan mantan Ketua DPR Setia Novanto beserta dengan kasus korupsi Gubernur Sumatera Utara nonaktif Gatot Pujo Nugroho. Dan untuk mengetahui informasi terkini kita bergabung dengan reporter Sadrina Evanalia yang saat ini ada di gedung DPR. Ya, Sadrina, pokok bahasan apa saja yang akan dibahas dalam rapat kerja antara Komisi 3 dengan Kejaksaan Agung pada hari ini? Ya, rapat kerja Komisi 3 DPR RI dan juga Jaksa Agung ini sudah dimulai sejak pukul 10 pagi tadi, dan adapun pembahasan ini mengenai laporan dari kinerja Jaksa Agung selama tahun 2015 yang lalu. Adapun tadi Jaksa Agung HM Prasetyo memaparkan kepada rekan-rekan Komisi 3 DPR RI mengenai evaluasi kinerja dan juga pemantauan serta penilaian. Jaksa Agung HM Prasetyo juga tadi mengatakan bahwa selama tahun 2015 penyerapan anggaran yang terjadi di Kejaksaan Agung Republik Indonesia yaitu sebesar 89,9%. Dan tadi laporan dari Jaksa Agung juga mengusulkan kepada teman-teman Komisi 3 DPR RI ini mengenai penyelesaian pelanggaran terkait dengan HAM berat dan juga masa lalu dengan perlu dibentuk undang-undang KKR dengan penyelesaian non-yudisial ataupun rekonsiliasi. Selain itu juga tadi membahas sejumlah adanya optimalisasi dari Kejaksaan Agung untuk mengantisipasi gerakan Gavatar ataupun aliran-aliran Gavatar ini di antara masyarakat. Dan tadi Jaksa Agung juga melaporkan kepada Komisi 3 DPR RI mengenai hukuman mati yang sudah dilaksanakan oleh Jaksa Agung selama 2015, ada 14 terpidana mati. Egan. Ya, Sadrina, bagaimana dengan upaya dari Kejaksaan Agung untuk menuntaskan kasus Papa Minta Saham yang melibatkan mantan Ketua DPR Setia Novanto? Apakah ada perkembangan ya? Iya, Gan, memang Jaksa Agung tadi HM Prasetyo yang saat kami mewawancarai, jadi Jaksa Agung ini memastikan bahwa mantan Ketua DPR RI Setia Novanto akan dipanggil kembali oleh Jaksa Agung pada esok hari. Jaksa Agung mengharapkan kepada Setia Novanto untuk hadir dalam panggilan Jaksa Agung besok. Ini Kejaksaan Agung RI mengatakan bahwa sebagai warga negara yang baik dan juga mematuhi hukum yang berlaku agar Setia Novanto dapat hadir, dan melalui pemanggilan ini tidak diperlukan adanya izin dari Presiden. Ini pun terkait dengan adanya Undang-Undang MD 3 DPR RI. Dan berikut adalah pernyataan dari HM Prasetyo, Jaksa Agung. Besok dipanggil ya, diundang istilahnya, dimintai keterangan. Kalau parkir lagi gimana? Ya, diundang sekali lagi. Mudah-mudahan yang bersangkutan memahami ini, mematuhi undangan ini, karena ini proses hukum. Warga negara yang baik tentunya wajib mematuhi ya proses hukum yang sedang berjalan. Tapi dipastikan tidak akan menunggu izin dari Presiden gitu ya, Pak? Tidak perlu. Saya sudah jelaskan itu berulang kali. Kenapa tidak perlu dan kenapa perlu? Kebetulan untuk Pak Setia Novanto tidak perlu izin dari Presiden. Pak, kalau nanti alasannya Undang-Undang MD 3 juga yang dibuat oleh DPR. Ya, kan, sementara itu Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Pidana Khusus atau Jampitsus Kejaksaan Agung RI ini memastikan surat panggilan terhadap Setia Novanto juga sudah dilayangkan kepada Setia Novanto. Namun pihak dari Kejaksaan Agung ini masih belum mengetahui apakah Setia Novanto untuk dihadir dalam panggilan pada waktu beberapa yang besok. Ini juga beberapa waktu lalu pada 13 Januari 2016 yang lalu, mantan Ketua DPR RI Setia Novanto tidak menghadiri panggilan dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Dan kasus pencatutan nama Presiden Joko Widodo terhadap kasus Papa Minta Saham yang dikeluarkan ataupun menyangkut nama mantan Ketua DPR RI Setia Novanto ini juga berujung pada sebuah skandal yang besar dan juga berujung pada pengunduran dirinya sebagai Ketua DPR RI. Bukan hanya nama dari Presiden Joko Widodo yang dicatut dalam kasus Papa Minta Saham ini, tapi juga ada nama-nama lainnya seperti Wakil Presiden Yusuf Kala dan juga Menko Polhukam Luhut Binsar Panjaitan.